Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Semangat Dimanapun pagi, Bapak Ibu Ibu Mary. berada. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, Pagi. bisa dimulai ya. Pagi. Pak Hendra bisa kita mulai, Pak? Bisa. Bisa ya. Oke, Bapak Ibu, kita bertemu lagi. Saya dengan Mary Marketing dari Forever Healthy Indonesia. Semangat pagi ya Bapak Ibu semua ya. Nah, kali ini kita bertemu dalam acara bisnis preview kembali Bapak Ibu ya. Tentunya akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa yang kita semua tahu sepak terjang beliau ya. Beliau sudah banyak pengalamannya di dunia networking baik dalam maupun luar negeri. Siapakah beliau? Kita sambut master kita Bapak Aris Hendra Wardana. Dipersilakan Bapak. Baik, untuk terima waktu kasih dan Bu tempatnya. Mary. Semangatnya Sama-sama, Bu Mary Pak. luar biasa. Bapak Ibu semangat pagi. Memang harinya sudah malam, tapi apapun harinya, baik pagi, siang maupun malam, semangatnya harus tetap pagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan hari ini mewakili teman-teman yang mengundang Anda, saya ingin sharing sebuah informasi yang menurut kami sangat penting. Bahkan informasi ini sangat penting kalau kita mau share ke seluruh masyarakat Indonesia. Gitu ya. Kita mulai saja. Bu Mary sudah siap? Oke, Pak. Sebentar saya share screen ya, Pak. Ya, buat Bapak Ibu yang masih baru hadir di Zoom ini, yang sebelumnya belum pernah mengikuti, nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya di setelah sesi sharing ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang ada di layar Bapak Ibu adalah perusahaan kita FHI, Forever Healthy Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, kita bisa lihat itu kantor kita yang ada di Filipina. Nah, yang di tengah itu kantor pusat kita yang di Amerika, di Las Vegas, Nevada. Dan untuk kantor kita yang di Indonesia, itu kita di Gedung Kosa, di Jalan Raya Tomang nomor 70, kita ada di lantai 2 dan lantai 3. Bapak Ibu yang sekiranya ada main ke Jakarta, silakan mampir. Kenalan dengan Bu Mary dan tim manajemen, syukur-syukur bisa ketemu saya nanti gitu ya. Dan ini adalah figur dari owner kita, CEO kita, Ibu Susan Barlin PhD. Nah, beliau ini doktor gitu ya. Beliau co-founder dari CEO Clubs di Filipina. Jadi memang berbeda dengan CEO Clubs di Indonesia, di Filipina ini sangat powerful. Beliau international marketer, beliau executive director dari John Maxwell Team. Jadi Bapak Ibu yang sering baca buku-buku leadership, ikut seminar-seminar kelas internasional, pasti tahu siapa John Maxwell. Dan beliau ini adalah executive director dari John Maxwell Team. Saat ini beliau ada investasi di beberapa sektor dan ada bisnis pariwisata. Ini adalah penghargaan-penghargaan internasional yang beliau terima. Just slide, Bu Mary. Bu Mary, Sudah, Pak. Sudah. Slide. Nah, ini adalah penghargaan internasional yang beliau terima dan setelah slide ini kita bisa lihat buku-buku karya beliau. Bapak Ibu yang pengen tahu lebih jauh tentang Bu Mary, slide ngikutin saya ya, Bu Mary ya. Sudah Pak, ini sinyalnya Pak. Sinyal saya nggak bagus. Bapak Ibu semuanya dengar suara saya dengan jelas nggak? Jelas Pak. Jelas Pak Hendra. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang Ibu Susan Barlin bisa cek di YouTube ya, video-videonya sangat banyak. Nah, ini berikutnya adalah slogan kita, tagline kita, gitu. Motto kita, slide Bu Mary, yaitu ancient knowledge to science. Slide lagi, yaitu sebuah pengetahuan kuno yang sudah ribuan tahun lalu kita angkat kembali, kita terjemahkan dalam pengetahuan modern saat ini. Tentang apa itu? Tentang coklat. Jadi coklat ini sudah dikonsumsi masyarakat dunia sudah ribuan tahun lalu. Utamanya suku-suku yang suku kuno, suku Maya, suku Aztec, suku Olmec, suku Inca gitu ya. Dan mungkin beberapa masyarakat masih bingung membedakan antara kokoa, kakao, coklat, apa sih bedanya gitu. Jadi kalau kakao itu pohon atau buah coklat itu disebut kakao, gitu ya. Nah, kalau dia diolah menjadi bubuk gitu,
maka namanya kokoa. Makanya Bapak Ibu kalau beli bubuk coklat itu ada tulisannya kokoa. Nah, kalau kemudian dia diolah lagi jadi minuman atau jadi makanan, itu namanya coklat gitu. Dan dahulu kala coklat ini hanya dikonsumsi para raja, para jenderal, para bangsawan, panglima perang, orang-orang berkasta gitu, dan untuk persembahan para dewa. Makanya namanya Theobroma. Theobroma itu makanan para dewa. Theobroma kakao makanan para dewa. Jadi dulu rakyat itu nggak boleh makan coklat, tapi ada satu rakyat yang boleh makan coklat, itu rakyat yang mau dipersembahkan kepada dewa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dikasih coklat, nanti malam nggak bisa tidur. Tapi itu dulu. Nah, di zaman modern seperti ini, masih ada nggak masyarakat yang punya kebudayaan mengkonsumsi kokoa? Ternyata ada, Bapak Ibu. Jadi kalau suku Maya, suku Aztec ini dulu bisa konsumsi 24 gelas per hari, di sini ada suku namanya suku Kuna. Ya, di zaman modern ini ada suku Kuna di Panama, di Amerika Tengah sana, yang mereka punya kebiasaan untuk konsumsi coklat itu bisa 5-12 gelas sehari. Dan menariknya kalau Bapak Ibu cek di YouTube nanti, suku Kuna gitu, orang-orang yang usianya 60-65 tahun itu masih kelihatan muda-muda. Dan rata-rata tensinya itu 110/70. Jadi pembuluh darahnya ini bersih. Dari zaman nenek moyangnya dulu sampai sekarang itu tidak ada kasus kardiovaskuler, nggak ada orang stroke, nggak ada orang hipertensi, nggak ada kolesterol, nggak ada jantung gitu, nggak ada kasus sama sekali. Padahal di pulau-pulau sekitarnya ini banyak kasus. Kan ini satu yang aneh ya, di mana satu pulau dengan pulau sebelah-sebelahnya itu kan biasanya iklimnya sama, tingkat stresnya sama, gennya mirip-mirip. Gitu. Tapi kenapa di Kuna ini justru nggak ada kasus sama sekali, sementara di pulau lain banyak kasus. Nah, ini yang melatar belakangi seorang saintis namanya Norman Hollenberg dari Harvard University untuk melakukan riset lebih jauh. Dan ternyata setelah dilakukan riset, ini memang benar. Kondisi kesehatan orang Kuna itu karena kebiasaan mereka mengkonsumsi coklat. Pertanyaannya kemudian bagaimana coklat yang ada di pasaran sekarang ini? Apakah juga sehat? Gitu ya. Jadi sejarahnya ini berlangsung terus. Jadi dulu Amerika ini dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, oleh Inggris, oleh kemudian Spanyol, oleh Portugis kayak gitu ya. Dan ditemukan memang harta-harta karun mereka ini ya hanya coklat-coklat ini. Jadi coklat ini memang Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mewah. Ya. Bahkan dulu sebelum emas dijadikan alat tukar, itu terlebih dulu coklat dipakai alat tukar perdagangan. Kita juga pernah mengalami periode di mana para dokter dulu menggunakan coklat sebagai obat. Nah, tapi kemudian begitu dibawa ke benua Eropa, fungsinya udah berbeda. Mereka diproduksi secara masif, yang dijual bukan lagi mengenai kesehatannya, tapi rasanya. Jadi coklat yang ada di pasaran ini, yang Bapak Ibu lihat di gambar ini kandungan coklatnya paling sedikit, paling hanya 7% sampai 35%. Yang banyak apanya? Yang banyak gulanya, tepungnya, susunya, menteganya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu diet pakai coklat ini bisa tambah gemuk nanti. Terapi diabetes gulanya malah naik gitu ya. Nah, selain kandungan coklatnya yang sedikit, sebetulnya di dalam coklat ini ada zat yang sangat bagus, namanya flavanol gitu ya. Jadi untuk mendapatkan rasa yang sangat lezat, yang sangat nikmat itu, memang mereka sengaja menghilangkan flavanolnya. Jadi prosesnya itu coklat itu dipetik lalu di oven. Di oven ini untuk menghilangkan kadar airnya. Ini sangat panas sehingga menghilangkan flavanolnya. Lalu ada proses pemanasan kedua yaitu di roasting, disangrai. Ini untuk mengeluarkan aromanya. Dan 2 kali proses pemanasan ini menghilangkan zat yang sangat bagus tadi, menghilangkan flavanolnya. Padahal Bapak Ibu, flavanol ini kalau kita konsumsi gitu ya, dia ada short term effect, efek jangka pendek. Jadi dia hanya butuh waktu 2 jam, dia mampu mendilatasi atau memperlebar atau membuat elastis pembuluh darah kita. Sehingga aliran darah kita jadi lancar. Darah ini kalau mengalir, dia nggak mengalir sendiri Bapak Ibu. Dia bawa nutrisi, dia bawa oksigen. Jadi kalau aliran darah kita lancar, maka pasokan nutrisi, pasokan oksigen ini sampai ke sel-sel kita. Ke jaringan kita, ke organ-organ kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita sehat, kita bugar, kita meremaja. Dan efek jangka panjangnya, dia sebagai antioksidan kuat. Anti-inflamasi, antivirus, anti kanker. Gitu ya. Tapi untuk mendapatkan flavanol yang sangat tinggi, ini memang memerlukan teknologi khusus, gitu ya, memerlukan teknologi yang sangat tepat. Dan malam ini kita perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya sebuah teknologi yang dikembangkan oleh pabrik kita namanya Barry Callebaut.
pusatnya di Zurich, Swiss gitu ya. Pabrik ini mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanolnya ini sampai 80%. Hampir utuh Bapak Ibu. Sementara coklat di luar sana, flavanolnya hampir nggak ada. Itu bedanya coklat kita dengan coklat di luar sana. Coklat kita flavanolnya hampir utuh, sementara di luar hampir nggak ada. Nah, coklat produksi teknologi kita ini kemudian kita namakan Acticoa. Dan ini kemudian dipatenkan oleh siapa? Oleh pemerintah Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada namanya US patent gitu ya. Dan itu ada nomornya, sengaja kita terakan di sini supaya Bapak Ibu yakin. Bapak Ibu bisa screenshot, bisa ambil angkanya itu lalu masukkan di Google patent gitu ya. Lalu klik, muncul nanti bahwa paten ini hanya diberikan oleh pabrik kita Berry Callebaut, tidak kepada yang lain. Jadi kitalah pemegang satu-satunya lisensi atau paten ini. Ini paten teknologi. Selain paten teknologi, kita juga memiliki paten fungsi. Paten fungsi itu apa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu sakit panas gitu, minumnya apa? Minumnya paracetamol. Kenapa minum paracetamol? Karena paracetamol sudah dipatenkan sebagai obat penurun panas. Dan ini sama. Ternyata cocoa flavanol ini juga dipatenkan fungsinya sebagai beberapa hal ini. Ternyata dia bagus untuk kulit. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi rutin gitu ya, dan bisa juga seminggu sekali atau seminggu 2 kali digunakan untuk masker, ini membuat kulit kita jadi halus, jadi kenyal, jadi lebih awet muda, jadi lebih cerah gitu. Dan awet mudanya, cerahnya, glowingnya ini dari dalam, bukan di make up, apalagi diedit gitu, bukan ya. Dan paten kedua, ini semuanya patennya paten Amerika ya Bapak Ibu ya. Paten kedua, dia mampu meregulasi lemak jadi energi. Jadi kalau di Amerika ini difokuskan untuk para atlet, Bapak Ibu. Jadi ini cara enak, cara nikmat, cara lezat untuk kita bisa memiliki tubuh yang ideal. Kenapa enak, nikmat, lezat? Karena nyoklat, bukan cara-cara yang menyiksa. Gitu ya. Dan yang ketiga ini dipatenkan sebagai anti prostat. Data kita menunjukkan ternyata 1 dari 4 laki-laki di dunia ini atau 25% laki-laki berusia 50 tahun itu mereka punya masalah prostat. Dan ketika usianya menginjak 65 tahun, 95% laki-laki ini prostatnya membesar. Jadi masalah prostat buat laki-laki ini sebetulnya sama dengan menopause buat wanita. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya yang konsumsi rutin dari sekarang jangka panjang, insya Allah nanti ibu-ibunya bahagianya lebih lama. Gitu ya, semoga tidak paham Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ada uji klinis juga yang menunjukkan ketika kita konsumsi cocoa flavanol ini, dia langsung bekerja di endotelium. Endotelium itu enzim di bagian dalam pembuluh darah kita, yang kalau endotelium kita bagus ini nanti akan mampu memproduksi nitric oxide atau NO, atau kalau bahasa Indonesianya itu nitrit oksida gitu ya. Nah, fungsinya apa NO ini? Fungsinya untuk mendilatasi pembuluh darah tadi, memperlebar dan membuat pembuluh darah elastis, sehingga mampu menutrisi seluruh bagian tubuh kita, Bapak Ibu. Mampu mengembalikan fungsi-fungsi, bahkan fungsi-fungsi organ, fungsi-fungsi enzim kita, ya. Bahkan dia juga ada uji klinis yang menunjukkan bahwa ini sebagai anti-aging. Bapak Ibu konsumsi rutin, ini akan melipat gandakan kerja stem cell kita. Jadi ini kerennya Bapak Ibu. Berikutnya, studi klinis yang lain menunjukkan bahwa ini juga sebagai antivirus, termasuk HIV, ya, termasuk COVID. COVID ini COVID yang dulu ya Bapak Ibu. COVID yang dulu itu ada coronavirus disease ya. Slide Ibu Mary. COVID yang dulu itu ada MERS, ada SARS-CoV-2, ada H5N1 gitu ya. Dan menurut WHO COVID yang sekarang itu juga turunan dari yang dulu. Jadi dia mutasi aja gitu. Jadi Bapak Ibu boleh gunakan cocoa flavanol ini untuk masalah COVID, dan testimoni kita udah banyak sekali. Lalu yang paling utama memang untuk kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu untuk pembuluh darah. Jadi dan kita sudah ada sertifikasi dari EFSA. Ini merupakan scientific opinion dari EFSA, European Food Safety Authority atau Badan POM-nya Eropa, yang menyatakan bahwa kita sudah boleh klaim, karena ini klaimnya EFSA nih, bahwa cocoa flavanol ini berkontribusi untuk memperlancar pembuluh darah. Bapak Ibu sering kan kalau misalnya konsumsi atau memasarkan produk suplemen gitu kan, sering disampaikan jangan overclaim gitu ya. Nah, ini kita boleh klaim nih. Ya, ini boleh klaim karena memang yang klaim justru Badan POM-nya Eropa bahwa ini berfungsi untuk peredaran darah yang lancar gitu ya. Ini menariknya.
Nah, slide berikutnya. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, apakah kita memerlukan produk ini? Nanti Bapak Ibu boleh cek di apa namanya di Google ya. Misalnya Bapak Ibu cari clinical trials on cocoa flavanol gitu. Atau benefits of cocoa flavanol. Bapak Ibu nanti akan ketemu ternyata yang melakukan riset ini bukan hanya kita, tapi lembaga-lembaga riset dunia yang kredibel dari berbagai dunia. Terus kampus-kampus dunia yang terkenal itu mereka terus sampai sekarang melakukan riset dan temuannya makin ke sini makin banyak. Termasuk tadi yang kita share di grup-grup itu untuk otak Bapak Ibu. Jadi uji klinis ke orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas setelah konsumsi rutin pagi sore gitu selama 4 minggu, selama 2 bulan, ternyata memorinya kembali seperti usia 30-40 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ini diberikan orang yang sudah usia lanjut dan hasilnya bisa sangat signifikan, maka kalau ini kita berikan ke anak kita, ke cucu kita, mereka ini akan jadi generasi emas. Karena ini nutrisi untuk otak. Nah, karena ini nutrisi untuk otak, maka hanya boleh dikonsumsi untuk orang yang punya otak. Yang nggak punya, jangan. Kembali pertanyaannya, kita perlu nggak produk ini Bapak Ibu? Ini data ingin saya sampaikan, data di WHO, dari WHO, menunjukkan bahwa pembunuh nomor 1 di dunia adalah jantung. Nomor 2 adalah stroke. Bagaimana dengan di Indonesia? Itu yang di tengah adalah data dari Kemenkes menunjukkan bahwa pembunuh nomor 1 di Indonesia itu stroke. Dan nomor 2 itu jantung. Jadi kardiovaskular ini memang pembunuh nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari World Stroke Organization, data yang paling bawah itu menunjukkan ternyata 1 dari 6 orang di dunia ini kena stroke. Jadi angkanya sangat banyak Bapak. Bahkan kalau kita hitung dengan durasi waktu, ternyata setiap 2 detik 1 orang itu meninggal karena stroke. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 1 orang kena stroke. Kita hitung lagi 1, 2, 1 orang lagi entah di mana di belahan dunia ini kena stroke Bapak. Dan yang lebih miris 80% itu mereka kena stroke ulangan. Mereka sudah pernah kena serangan stroke, kena lagi. Dan memang kalau kita ini sudah pernah kena serangan stroke atau jantung, kita berpotensi 80% bisa kena serangan ulangan. Kenapa? Karena penyumbatan di pembuluh darah kita udah banyak. Makanya ada orang yang habis pasang ring lagi. Habis itu pasang ring lagi. Karena serangan kedua, ketiga. Dan biasanya serangan yang lanjutan itu jauh lebih fatal. Sayangnya begini Bapak Ibu, sayangnya nih, kardiovaskular ini disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Jadi dia datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya tidak terasa Bapak Ibu, tapi begitu dia attack, begitu nyerang, seringnya kondisinya udah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita sengsara. Orang yang sudah pernah kena serangan stroke atau jantung kalau selamat hidupnya sengsara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu nggak produk ini? Nah, kita bisa lihat data tambahan berikutnya ini juga dari Kemenkes tentang COVID kemarin. Sering kita dapat informasi gitu ya, bahwa yang membunuh itu seringnya, slide Bu Mari, yang membunuh itu seringnya bukan COVID-nya, tapi komorbidnya atau penyertanya. Gitu ya. Apa itu? Ya hipertensi. Nah, diabetes. Diabetes itu apa? Kadar gula dalam darah. Ada kaitannya dengan pembuluh darah, lalu jantung. Jadi ternyata orang-orang yang kena kardiovaskuler itu dia lebih gampang kena penyakit, dan kalau dia kena penyakit, dia lebih gampang meninggal, itu masalahnya. Untuk itu kita siapkan rangkaian produk untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Ya, Bu Mary, syukur-syukur ini bisa mencegahnya. Karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Bu Mary, slide. Nah, ini sudah ya, slide berikutnya. Bu Mary agak ngikutin ya. Slide berikutnya, Bu Mary. Sudah, Pak. Ya, slide berikutnya. Ini sudah saya sampaikan justru tadi. Nah, ini adalah produk pertama. Jadi produk pertama ini kita siapkan varian yang original, yang pahit dan yang manis. Tapi manisnya ini dari stevia. Jadi stevia ini daun stevia yang kalau kita petik, kita makan itu rasanya manis. Dan ini zero kalori, jadi 0 kalorinya. Jadi ini yang dianggap sekarang ini paling aman, bahkan pemanis paling aman bahkan untuk penderita diabetes.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi karena dia untuk pembuluh darah, Bapak Ibu kalau lihat ya pembuluh darah itu kalau kita tarik panjangnya pembuluh darah itu 2 kali mengelilingi bumi. Jadi sangat panjang dan itu meliuk-liuk di tubuh kita. Kulit-kulit kita ini kalau kita gores keluar darahnya. Jadi ada pembuluh darah di sana. Kita nggak pernah tahu penyumbatannya di mana, gitu ya. Dan karena ini untuk pembuluh darah, maka manfaatnya bisa sangat banyak sekali. Di sini hanya kita tulis 11 saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa eksplor lebih jauh. Manfaat cocoa flavanol ini sangat banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki, gitu ya. Nah, ini cara konsumsinya adalah diseduh dengan air hangat. Ya, diseduh dengan air hangat, lalu dicampur dengan susu boleh, dengan jus boleh, dengan dengan teh, kopi boleh, atau di-shake pakai es juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau Bapak Ibu seduh dengan air mendidih. Nah, itu nggak boleh, nanti flavanolnya dia rusak lagi. Jadi maksimal hanya 80 derajat. Misalnya Bapak Ibu seduh dengan air dispenser yang panas itu masih boleh, gitu ya. Dan yang kedua ini yang ditampilkan yaitu flavanol DTM. DTM itu direct to mouth. Jadi ini konsumsinya lebih praktis. Tidak perlu diseduh, tidak perlu di-shake, dia cukup dikonsumsi di bawah lidah. Jadi disobek sasinya gitu, sasetnya, lalu dituangkan di bawah lidah. Nah, di dalam DTM ini selain flavanol kita tambahkan lagi satu ingredients namanya L-arginine. L-arginine ini apa? L-arginine ini asam amino esensial, jadi nutrisi atau protein yang sangat penting buat tubuh kita. Tapi tubuh kita ini nggak bisa produksi sendiri. Jadi kita siapkan itu. Dia harus ada asupan dari luar. Makanya kita siapkan L-arginine. Dan L-arginine ini menariknya, begitu kita konsumsi, saat dia dibutuhkan, dia langsung berubah jadi nitric oxide. Gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat tadi, kalau flavanol itu kita konsumsi, dia bekerja di endotelium, endoteliumnya bagus, dia akan memproduksi nitric oxide. Tapi L-arginine, begitu kita konsumsi, saat tubuh kita membutuhkan, dia langsung jadi nitric oxide. Jadi ini percepatan perbaikan pembuluh darah kita. Karena kita ini merusak pembuluh darah kita ini kan udah dari kecil ya. Anak-anak usia 2 tahun saya lihat dikasih ibunya gorengan pagi-pagi. Nah ini sudah mulai merusak pembuluh darahnya. Jadi kita perbaiki gitu ya. Dan yang ketiga ini flavanol man, Bapak. Ini mohon maaf ini untuk keperkasaan. Jadi ini merubah burung pipit jadi Garuda. Kalau tidur, kalau bangun dia jadi Garuda Pancasila. Atau istilahnya kalau Bapak Ibu konsumsi flavanol man, maka papanya akan ngegas dan mamanya akan puas. Selain flavanol dan L-arginine, kita tambahkan ginseng dan guarana. Ginseng, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Guarana ini apa? Guarana ini tanaman dari Brasil yang dipercaya dari zaman nenek moyangnya dulu sampai sekarang sebagai produk keperkasaan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsumsi, tapi Bapak Ibu jangan bapak-bapak jangan konsumsinya tiap hari. Mungkin bisa 2 hari sekali atau seminggu 2 kali ya. Slide berikutnya. Bapak Ibu produknya sangat bagus. Kita market leader, tidak ada yang memasarkan produk ini gitu ya. Kalau kita pasarkan dengan cara apapun, produk sebagus ini pasti laku. Tapi malam hari ini kita mau sharing ke Bapak Ibu bagaimana caranya dengan produk yang sangat bagus ini. Bapak Ibu bisa punya penghasilan yang sangat besar dengan cara yang sangat mudah dalam waktu sangat singkat gitu ya. Ini kita kenalkan produk yang tadi yang 2 varian yang original dan yang manis ini harganya masing-masing 450.000 gitu ya. Dan ada CV-nya. CV itu apa? CV itu commission value. Jadi satu angka patokan yang kita gunakan untuk menghitung penghasilan kita nanti atau istilah gampangnya poin gitu ya. Ini poinnya 21. Untuk flavanol man dan DTM itu masing-masing harganya 800.000 dan CV-nya 40. Jadi CV-nya cuma ada 2, ada 40 dan 21. Jadi ingat-ingatnya gampang Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya kita join di bisnis ini? Kita siapkan 3 paket join. Yang pertama paket silver untuk sebagai Bapak Ibu coba-coba gitu ya. Bapak Ibu beli cocoa flavanol yang DTM sama yang original itu sudah 61 CV. Bapak Ibu sudah bisa menjadi pengusaha coklat. Misalnya di sini ada Pak Jakob. Pak Jakob bisnisnya apa? Saya bisnis coklat. Keren banget kan? Gitu. Jadi itu nilainya sekitar 1.250.000. Hari gini pengen punya bisnis modalnya 1.250.000 nggak ketemu Bapak Ibu. Tapi buat Bapak Ibu yang lebih cerdas, hanya untuk yang lebih cerdas ya, kita siapkan paket gold namanya. Dengan belanja 250 CV, sekitar 5 jutaan. Tapi buat Bapak Ibu yang profesional,
yang pengen punya penghasilan besar, gampang, cepat, berkelanjutan, dan jangka panjang itu, kita siapkan paket khusus. Namanya paket platinum dengan belanja 630 CV atau nilai rupiahnya sekitar 13 juta. Lalu apa benefitnya ketika kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu? Kita siapkan 6 macam bonus. Yang 4 itu dibayar harian. Bapak Ibu hari ini perform, nanti malam jam 12 bonusnya keluar. Dan itu 4 sumber penghasilannya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di zaman lagi susah ini, Bapak Ibu tiap hari bisa menghasilkan bonus harian dari 4 sumber. Itu kan keren banget. Nah, yang pertama ini bonus fast start atau bonus sponsor. Bonus ketika kita mengajak orang untuk juga join di bisnis ini. Bapak Ibu kalau sponsori platinum, Bapak Ibu bonusnya 1.638. Sekali lagi begitu sponsori nanti malam jam 12 bonusnya keluar. Bapak Ibu sponsori gold bonusnya 650.000. Bapak Ibu sponsori silver, Bapak Ibu bonusnya 163.000 gitu ya. 163.800 gitu. Yang kedua adalah bonus input. Bonus input ini adalah bonus oke atau bonus ongkos ketik. Jadi gini Bapak Ibu. Di bisnis ini nanti yang bisa mendaftarkan atau meregistrasi atau menginput member baru itu hanya yang join gold sama platinum. Jadi silver nggak bisa. Contoh nih misalnya Bapak Ibu joinnya platinum. Lalu sponsori saya nih ngerekrut saya, ternyata saya joinnya silver. Lalu saya rekrut Andi misalnya, ternyata Andi ini joinnya platinum gitu ya. Nah ketika saya sponsori Andi, karena Andi platinum saya dapat 1.638.000. Tapi begitu saya mau daftarkan saya nggak bisa karena saya silver. Saya minta tolong Bapak Ibu sebagai upline saya. Pak tolong inputin. Bapak Ibu cuma input datanya aja, nama, username, nomor handphone, email. Paling lama 3 menit, Bapak Ibu dapat ongkos ketik 376.000. Bapak Ibu bisa bayangkan hari seperti ini, zaman seperti ini, susah begini, ngetik 3 menit dapat 376.000, kira-kira di mana gitu ya. Nah, ini sebuah peluang Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan backup income melalui bisnis FHI. Yang ketiga itu bonus pairing. Bonus pairing ini bonus pasangan Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini kita hanya membangun 2 tim A dan tim B, tim kiri dan tim kanan gitu ya. Jadi setiap ada omset di kiri dan di kanan, Bapak Ibu dapat bonus lagi namanya bonus pasangan. Bapak Ibu kalau join silver bonus pasangannya ini 11%. Kalau join gold 12%, begitu Bapak Ibu join platinum memang langsung loncat Bapak Ibu 15%. Makanya kita sarankan kalau uang tidak jadi masalah, Bapak Ibu memang sebaiknya join platinum. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu join silver itu maksimal penghasilannya 13 juta per hari. Join gold 26 juta. Tapi begitu Bapak Ibu join platinum maksimal bisa 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan. Dari satu sumber bisnis ini aja ya, sumber penghasilan ini aja, bonus pairing ini aja Bapak. Nah, yang keempat adalah bonus matching. Matching ini sekali lagi masih bonus harian, ya. Matching ini royalti yang diberikan kepada kita karena kita bantu downline kita untuk dapat bonus pairing. Contoh misalnya di sini, Bapak Ibu rekrut Andi, Andi rekrut Budi, Budi rekrut Cecep, Cecep rekrut Dedi, Dedi rekrut Eko gitu ya. Kalau misalnya Andi ini bisa punya bonus pairingnya 100 juta misalnya per bulan, maka Bapak Ibu dapat 5 juta, dapat 5%-nya. Kalau Budi dapat 100 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta. Cecep dapat 100 juta, Bapak Ibu dapat 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Kalau Bapak Ibu joinnya platinum. Kalau Bapak Ibu joinnya silver, ya hanya 2 generasi. Makanya sekali lagi kita sarankan kalau uang tidak jadi masalah, paling bagus Bapak Ibu joinnya platinum. Ini ilustrasi sederhana. Bapak Ibu misalnya merekrut 5 orang. Lalu Anda ajarkan ke 5 orang ini untuk merekrut 5 lagi, 5 lagi, sampai kedalaman 5. Jumlah orangnya sekitar 3.000 lebih gitu ya. Kalau Bapak Ibu bantu orang-orang ini bisa punya penghasilan pairing 3 juta aja per bulan, maka matching Bapak Ibu adalah 0,5 miliar per bulan. Dan menariknya kalau Bapak Ibu bantu orang-orang ini bisa punya penghasilan 3 juta per hari, maka penghasilan matching Bapak Ibu 0,5 miliar per hari. Karena ini bisnis harian Bapak Ibu. Dan matching ini memang tidak dibatasi berapa besarnya. Yang penting Bapak Ibu rekrut lebih banyak, lalu duplikasi lebih banyak, bonus Bapak Ibu akan lebih banyak. Ya. Nah, itu tadi 4 bonus harian, bonus sponsor, bonus ongkos ketik, pairing, dan matching. Sekarang kita bahas bonus bulanan, namanya Unilevel. Dari mana Unilevel ini didapatkan? Dari auto maintain. Jadi gini Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu dikasih waktu 1 tahun untuk tidak melakukan auto maintain atau tidak melakukan belanja ulang.
Jadi auto maintain itu belanja ulang secara otomatis, Bapak Ibu nanti nggak perlu keluar dari dompet lagi gitu ya. Nah, jadi anggap begini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam setahun itu tidak melakukan auto maintain, seluruh hak bonus Bapak Ibu tetap keluar, tetap diberikan. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalnya Bapak Ibu ini rekrut saya, ternyata saya langsung perform gitu. Misalnya bulan pertama bonusan 65 juta. Jadi ketika kita dapat bonus Bapak Ibu, bonus kita ini disisihkan 10%. Untuk apa? Untuk auto maintain, untuk belanja ulang produk secara otomatis gitu ya. Jadi ditabung untuk belanja produk. Jadi kalau bonus 6,5 juta, maka yang disisihkan adalah bonus 65 juta yang disisihkan 6,5 juta. Dan auto maintain di FA ini per bulannya itu 1,3. Jadi kalau saya disisihkan 6,5 juta, maka perusahaan atau sistem ini sudah menghitung, saya sudah melakukan auto maintain selama 5 bulan ke depan. Dimulainya dari bulan ke-13, 14, 15, 16, 17. Karena 12 bulan sudah gratis. Maka perusahaan menghitung saya sudah melakukan auto maintain ini selama 17 bulan ke depan. Gitu. Tapi karena saya disisihkannya sekarang, dipotongnya sekarang 6,5 juta, maka sekarang juga saya bisa ambil produknya senilai 6,5 juta gratis gitu ya. Nah, karena saya dipotongnya sekarang, maka Bapak Ibu mulai bulan depan, bukan bulan ke-13 ya, mulai bulan depan selama 5 bulan berturut-turut Bapak Ibu dijamin punya penghasilan Unilevel. Gitu ya. Kalau misalnya saya berhenti, saya stop, saya tidak ada omset lagi, Bapak Ibu masih dijamin punya penghasilan selama 5 bulan ke depan. Tapi bagaimana kalau misalnya saya nggak berhenti, saya fight lagi dan bonus saya double gitu, misalnya 130 juta, maka Bapak Ibu sebagai upline saya dapat tambahan garansi penghasilan 10 bulan lagi. Bulan depan saya fight lagi dan double lagi, bonus saya misalnya 260 juta, Bapak Ibu dapat tambahan garansi penghasilan 20 bulan lagi. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa punya penghasilan berpuluh-puluh tahun ke depan, walaupun nantinya nggak ada omset lagi. Yang penting omset di awal digedein aja. Dan saya sudah membuktikan ini, saya sudah melakukan auto maintain sampai 2033 pertengahan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berhenti sekarang saya stop, maka upline saya di atas saya sampai tahun 2033 dijamin punya penghasilan Unilevel. Itu kan pasif income yang sesungguhnya, yang mungkin sulit Anda dapatkan di luar sana. Dan berapa besarnya kita bisa lihat, Bapak Ibu untuk Unilevel diberikan sampai 10 generasi atau 10 level. Jadi Bapak Ibu kalau hanya rekrut 2, ini kan duplikasinya 2 ya. Dan duplikasi 2 sampai 10 generasi, maksimal bonus Bapak Ibu 168 juta. Gitu ya. Bisa lebih besar nggak? Kalau hanya duplikasi 2 nggak bisa, maksimal hanya 168 juta. Lalu pertanyaannya kalau misalnya omset saya besar banget gimana? Tetap maksimal 168 juta. Cuman Bapak Ibu bisa menikmati lebih lama. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun jadi 20 tahun, 20 tahun jadi 30 tahun, 40 tahun. Kalau Bapak Ibu digaranti setiap bulan punya penghasilan 168 juta dan selama 30-40 tahun ke depan, bisnis ini kira-kira layak nggak untuk diperjuangkan. Bahkan ini bisa lebih besar dari ini kalau misalnya Bapak Ibu rekrutnya lebih banyak, kemudian duplikasinya juga lebih banyak. Jadi bonus Unilevel dan bonus matching tadi itu nggak ada batasnya. Batasnya only sky is the limit gitu. Langit batasannya Bapak. Slide. Nah, yang keenam, Bapak Ibu, ini adalah annual rank, bonus tahunan gitu ya. Tadi THR lah buat Bapak Ibu. Jadi ada 4 bonus harian yang sangat besar, ditambah bonus bulanan yang juga sangat besar, kita tambahkan lagi dengan bonus tahunan gitu ya, annual rank. Jadi dari mana kita dapatkan? Dari Bapak Ibu meniti karir. Jadi karirnya nanti ada star, ada warrior, ada elite, ada master, ada grandmaster, dan legend. Jadi penghitungannya dimulai dari 1 Februari sampai 31 Januari. Ketika tahun ini Bapak Ibu jadi legend, Bapak Ibu dapat 1,5 M. Gitu ya. Kalau tahun depan Bapak Ibu jadi legend lagi dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi beli ruko lagi, tahun depan legend lagi beli tanah lagi, tahun depan legend lagi beli rumah lagi kayak gitu Bapak Ibu. Ini menariknya dan nanti di slide-slide berikutnya ada satu kabar gembira buat Bapak Ibu yang masih baru join. Kita lanjutkan slide ini ya. Nah, produknya bagus, perusahaannya bagus, marketing plan-nya atau compensation plan-nya juga sangat menarik. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana pangsa pasarnya? Apakah kita bisa mudah memasarkan produk ini? Saya akan menyampaikan sebuah data, Bapak Ibu. Data ini bukan saya yang buat dan bukan juga perusahaan FHI yang buat, tapi ini data ini, statistik ini dilakukan surveinya itu oleh
Euromonitor, lembaga survei yang independen di Eropa, tentang konsumsi coklat per orang per kapita, gitu ya. Nah, ternyata pengkonsumsi coklat terbanyak itu adalah Swiss, Bapak Ibu. Mereka bisa konsumsi sampai 9 kilo. Kedua Jerman, ya. Dan Indonesia ini masih setengah kilo per orang per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, potensi marketnya masih sangat besar. Jadi kita bangun bisnis jaringan kita mulai sekarang, 3 tahun ke depan, mungkin di grup kita ada 100.000 orang, 200.000 orang misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita tingkatkan dari setengah kilo jadi 0,6, kita hanya tingkatkan 100 gram saja, maka omset kita ini 120 triliun per tahun atau 10 triliun per bulan. Bahkan kalau kita hanya asumsikan ini peningkatannya hanya 10 gram saja atau 1 sendok makan munjung gitu, 1 sendok makan yang menggunung gitu, itu 10 gram, itu omset kita bisa 12 triliun atau 1 triliun per bulan. Dan kalau omset kita di saat itu 1 triliun, Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, saya yakin sudah punya penghasilan miliaran melalui bisnis. Ini visi. Ini tidak banyak orang yang bisa melihat ini, tapi Anda yang punya insting bisnis pasti bisa menangkap ini. Gitu ya, slide. Slide berikutnya, Bu Mary. Nah, ini sekedar ilustrasi keputusan saja. Intinya di gambar ini, kalau Anda misalnya menunda mengambil keputusan, Anda bisa didahuluin orang-orang lain yang mungkin harusnya orang-orang itu jadi bagian bisnis Anda, karena Anda menunda, Anda terbalik, Anda menjadi bagian bisnis orang-orang ini. Jadi setelah mendengarkan presentasi ini, saya sarankan secepatnya untuk mengambil keputusan untuk join. Karena memang orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang cepat mengambil keputusan dan cepat bergerak, gitu ya. Slide berikutnya. Ya, lagi Bu Mary. Slide lagi. Nah, ini satu quotes gitu ya, satu kata-kata bijak, satu nasihat gitu ya, petuah lah gitu, yang sangat bagus dari Sir Richard Branson. Jadi beliau ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Bapak Ibu mungkin dulu sering dengar tentang perusahaannya yang terkenal yaitu Virgin Air gitu ya. Sekarang ini beliau lagi membangun bisnis Virgin Galactic, yaitu sebuah perusahaan yang mampu mengantarkan manusia untuk berwisata ke luar angkasa, coba Bapak Ibu, bersaing dengan Elon Musk gitu ya. Jadi ini nasihat beliau nih. Jadi kalau Anda ditawarkan sebuah peluang yang sangat menarik, tapi Anda nggak yakin nih, kira-kira saya bisa nggak ya? Ini nasihat beliau. Say yes, lalu belajar sambil melakukan. Jadi setelah ini Anda join dan langsung melakukan gitu ya. Pak, silakan Pak, taruh aja Pak. Sorry, ada orang ngirim barang. Slide. Bu Mary. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai? Ya, ini yang slide untuk terakhir. Annual rank yang itu belum ada ya? Belum, Pak. Ini slide terakhir, Pak. Oh, yang promo maksudnya? Yang promo? Ya? Yang Iya, promo yang atau gimana? Slide annual rank itu ya? Nggak ditaruh Iya. ya? Oh, pesannya Belum, Pak. belum nyampe. Oke, siap. Paling Kita promo. kembalikan ke Bu Mary. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Hendra. Singkat, padat, jelas ya. Pak Master Hendra bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Ya, tentu trik-triknya, tips-tipsnya Bapak Ibu bisa tanya langsung ke beliau. Ya, oke, saya akan lihat dulu apakah ada pertanyaan. Sepertinya di sini belum ada pertanyaan nih Pak. Baru malam Pak Hendra, selamat malam Pak Yakub hadir. Itu infonya Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau belum ada, mungkin saya akan memberikan info dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, info yang pertama adalah New Annual Rank Promo 2
Bu Mary suaranya hilang. Mungkin bisa dibantu Pak Hendra slide ini. Bisa. Pak Ferdi mungkin bantu untuk screen. Ya, saya bantu slide-nya Pak. Silakan Pak. Share screen ya. Langsung Ya. aja Pak slide. Ya. Ini menarik buat Bapak Ibu yang baru join, terhitung mulai 1 Februari 2022 ya. Jadi yang kira-kira setahun yang lalu baru joinnya. Kita siapkan ini promo yang menarik. Tadi Bapak Ibu lihat annual rank itu kalau start Bapak Ibu dapat 2,6, tapi untuk Bapak Ibu yang baru join kita double jadi 5,2 gitu ya. Itu dibuletin aja 5 juta gitu ya. Dan berikutnya untuk Bapak Ibu yang mencapai peringkat warrior, kalau kami yang orang-orang lama itu dapatnya 19,5 juta gitu ya. Tapi buat Bapak Ibu yang baru itu selain 19,5 juta, Bapak Ibu juga akan diberangkatkan ke Brunei dan Dubai. Jadi ke Brunei semalam gitu, terus besoknya ke Dubai gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu Brunei, padahal Brunei itu negara bagus, negara yang super kaya juga gitu ya. Nah, berikutnya buat Bapak Ibu yang mencapai peringkat elit gitu, buat kami yang member lama itu dapat 78 juta, tapi buat Bapak Ibu yang masih baru selain 78 juta, Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Eropa, atau buat yang muslim bisa ikut umroh gitu ya. Nah, buat yang master kalau kami yang lama ini mendapatkan 257 juta, tapi buat Bapak Ibu yang masih baru selain 257 juta, Bapak Ibu juga masih mendapatkan logam mulia seberat 100 gram gitu ya. Menariknya nih FK ini. Buat mereka yang Grandmaster, buat kami yang lama itu hanya mendapatkan 400 juta, tapi buat Bapak Ibu yang masih baru selain 400 juta juga akan mendapatkan mobil expander gitu ya. Menarik Bapak Ibu yang pengen punya mobil baru gitu, tadinya mobilnya udah lama, ini bisa jadi pilihan. Nah, buat Bapak Ibu yang mencapai peringkat legend, buat kami yang sudah lama itu kan dapat 1,5 M, tapi buat Bapak Ibu yang masih baru ini bonus tahunannya selain 1,5 M, Bapak Ibu juga masih ditambah dengan Innovazenix. Nah, Innovazenix ini yang hybrid itu ya, yang lagi ngetren banget sekarang gitu. Jadi udah 2 miliar lebih tuh gitu. Ini juga ada promo jalan-jalan ke Bangkok Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan syaratnya apa saja. Ada lagi promo ke Brunei dan Dubai, ada lagi promo jalan-jalan ke Eropa. Buat yang member lama bisa nanti konsultasi sama upline-nya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dari sini, banyak MLM itu yang memberikan reward berupa uang. Banyak juga yang memberikan reward berupa barang, rumah atau mobil gitu ya. MLM yang sangat royal itu biasanya memberikan rewardnya itu berupa uang dan jalan-jalan, atau mobil dan jalan-jalan. Bapak Ibu bisa lihat di FH ini. FH ini memberikan rewardnya uang, mobil, dan jalan-jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ketemu MLM seperti ini lagi di luar sana. Di FHI top banget. Gitu ya. Sudah Pak Ferdi? Ada promo terakhir malam hari ini? Iya, sudah Pak. Promo hari terakhir? Oh ya, promo hari terakhir sebentar. Silakan Bu Mary. Oke. Promo terakhir hari ini, jika Bapak Ibu melakukan pembelanjaan 60 CV, berlaku kelipatan ya, Bapak Ibu akan mendapatkan free 1 pure Acticoa powder. Ya, hanya hari ini terakhir Bapak Ibu, sampai ditunggu sampai dengan pukul 23.59. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Hari ini ya, terakhir ya. Oke, maaf Pak, slide-nya next. Yang untuk event, oke. Jangan lupa Bapak Ibu bisa juga ikut mengikuti seminar kesehatan kita yang akan dibawakan oleh Dr. Winda, yaitu dengan topik Cocoa Flavanol untuk kesehatan kulit. Tolong dicatat ya Bapak Ibu tanggalnya ya, 16 hari Kamis, 16 Februari pukul 8 malam ya. Next Pak. Oke, jangan sampai ketinggalan juga Bapak Ibu ya. Kita akan mengikuti training marketing plan yang akan dibawakan oleh Bapak Master kita, Bapak Aris Hendra Wardana, yaitu hari Jumat 17 Februari pukul 8 malam lewat Zoom. Ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
di chatbox belum ada nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Bapak Master kita. Dipersilakan Bapak Ibu. Malu bertanya sesat di jalan loh Bapak Ibu. Mumpung ada Bapak Master kita, Bapak Ibu bisa bertanya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, mungkin sudah pada mengerti Pak Hendra. Kalau tidak ada, kita cukupkan bisnis preview pada malam hari ini. Kalau ada salah, Selamat malam. oh ada, ada ya. Halo, 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 selamat malam. selamat malam. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Saya dengan di Sumatera, Sulsel. Pak Jul ya. Pak Edi. Pak Jul ya Pak. Suaranya Bapak Edi. Oh, Bapak Edi. Silakan Pak. Pertanyaannya. Saya mau menanyakan dengan Pak Hendra. Ini salah satu produk kita kan yang berefek vasodilatasi. Maaf nih Pak, kurang jelas nih Pak. Oh iya, nanti mungkin saya mau chat aja kali ini. Bisa di chat ya Pak? Oke, lewat chat aja nanti. Pak Edi mungkin bisa tanya dengan menulis di chat box ya. Iya Pak. Karena suara Pak Edi nggak kedengeran. Gitu. Sebelum ke pertanyaannya Pak Edi ini, saya ini juga mengundang mantan kapten bar saya namanya Pak Jakob Latuhihin gitu ya. Wih, Sekarang mantap. beliau jadi GM di hotel gitu ya. Jadi beliau sudah sukses gitu di Sorong. Nah, kita ingin dengarkan nanti suatu saat beliau bercerita tentang kesuksesannya di FHI gitu ya. Gitu ya Pak Jakob ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak Hendra dari Pak Budi ya. Kenakan saya Budi, boleh diberi saran bila malam ini join, target apa untuk mencapai new annual ranking? Itu pertanyaannya Pak. Oke. Sebetulnya kalau target apa saja Bapak Ibu, Pak Budi nih ya buat Bapak Ibu semuanya, itu ini pertanyaannya bagus ya. Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa mencapai legend apapun itu ya, walaupun baru start gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu langsung berbagi tugas dengan orang yang mengundang Bapak Ibu sekarang ini, ya, atau nanti yang jadi sponsor Bapak Ibu, yang jadi upline Bapak Ibu. Bagaimana berbagi tugasnya? Tugas Bapak Ibu yang masih baru join itu untuk menghadirkan orang sebanyak mungkin setiap hari itu untuk ketemu dengan upline Anda, baik online maupun offline, gitu ya. Nah, tugas upline Anda itu membantu presentasi seperti ini. Jadi membuat orang tertarik, orangnya join. Semakin banyak Bapak Ibu lakukan, semakin sering, semakin rutin, semakin cepat Bapak Ibu bisa mencapai peringkat tertinggi di bisnis ini, gitu ya. Gitu ya, sederhana kan? Tugasnya Bapak Ibu ngundang, tugas upline presentasi. Di proses itu Bapak Ibu sambil belajar bagaimana caranya presentasi. Gitu Pak Budi, cukup menjawab. Oke, Pak Budi sudah terjawab ya. Mungkin ada yang lain, dipersilahkan Bapak Ibu. Cukup, terima kasih kata Pak Budi. Terima kasih juga Pak Budi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, dipersilahkan. Pak Jakob itu mau ngomong sesuatu ya, tapi mute gitu, di mute mic-nya. Open mic aja Pak. Pak Jakob, suaranya masih termute Pak Jakob. Pak Jakob, suaranya masih termute. Masih termute Pak Jakob, mohon maaf. Maaf. Iya, masih termute Pak Jakob, mohon maaf Pak, suaranya. Ya udah nggak apa-apa, nanti bisa telepon langsung sama saya Pak Jakob. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Pak Budi, baiknya untuk awal join gold ataukah platinum untuk efisiensi? Oke.
Kalau saya ya, karena ini bisnis Bapak Ibu. Jadi saya sebetulnya belajar binary ini belum lama sih, baru dari tahun 2014. Kalau MLM yang murni yang deco itu memang udah lama banget, tapi untuk binary baru. Tapi saya beruntung waktu itu ketemu mentor yang penghasilannya itu tertinggi di dunia. Jadi beliau itu menyarankan ke saya di awal itu joinnya, kalau join binary itu ambil paket yang paling besar. Gitu ya. Kalau di sini kan platinum, gitu ya. Dan beliau juga menyarankan ke saya, kalau di awal joinnya platinum itu kita udah nggak mikir-mikir lagi mau upgrade apa, kita langsung fokus untuk fight. Gitu. Dan beliau menyarankan joinnya langsung 3. Jadi saya di FH ini joinnya juga langsung 3 platinum. Saya, istri saya, dan anak saya. Dan sekarang setiap saya, istri saya, walaupun semua yang jalanin saya, tapi semuanya setiap hari dapat penghasilan. Ini kan menarik Bapak Ibu. Jadi mentor saya menyarankan sebelum kita membantu banyak orang di luaran sana, sebaiknya kita bantu orang-orang yang kita kasihi dulu, yang kita cintai dulu, yaitu istri dan anak kita. Makanya saya joinnya langsung 3. Kalau 3 itu berapa sih? 39 juta kan. Bisnis 39 juta itu kecil loh Bapak Ibu. Saya dulu Pak Jakob ini kan orang hotel. Bapak Ibu bikin hotel bintang 2 saja misalnya, hotel bintang 2 modelnya bisa puluhan miliar. 2 tahun Bapak Ibu jalanin, itu belum menghasilkan apa-apa, itu proyeknya belum jadi gitu kan. Tapi menariknya, begitu mereka sudah jadi, nyari 200 juta hotel bintang 2 profit bersih itu susahnya minta ampun, mungkin nggak ketemu-ketemu gitu. Tapi Bapak Ibu serius jalankan bisnis ini, serius fokus gitu ya, komitmen tiap hari jalankan bisnis ini, ya jelek-jelek 6 bulan Bapak Ibu bisa dapat 200 juta per bulan. Ini kan menarik. Pilihannya bisnis hotel atau bisnis 3 platinum yang cuma 39 juta. Itu kalau Bapak bertanya seperti itu, kalau saya jadi lebih efisien, lebih efektif, Bapak Ibu langsung joinnya 3 platinum. Itu ya. Cukup menjawab pertanyaannya. Sudah terjawab ya Pak Budi ya. Oke, selanjutnya tadi Pak Jakob, Pak Hendra, nanti saya telepon langsung selesai acara ini. Siap, kita selesaikan secara adat Pak Jakob. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Hendra, kata Pak Budi. Ya, terima kasih kembali Pak Budi. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilahkan. Selagi ada Bapak Master kita, semua bisa terjawab Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi nih Pak Hendra. Oke, Bu Mary, kita cukupkan sekian. Oke, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih untuk mitra FHI dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Semangat pagi. See you at the top. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Mary. Sama-sama Ibu. Thank you Pak Hendra. Thank you. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu. Bu Mary, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Izin live ya. Thank you. Oke, terima kasih.